Elemen rejeki dalam diri. Masuk lebih detail lagi, kita bahas elemen-elemen dalam masing-masing sio Chinese zodiac gitu ya, atau zodiak. Jadi sekali lagi ini adalah simbol, bukan disebut binatang gitu ya, bukan. Ini adalah simbol. Kayak tikus, dia adalah simbol dari elemen air. Ya, simbol dari elemen air. Dia simbol dari jam, ya, jam 11 sampai jam 1 itu ada energi tikus yang masuk. Dia simbol dari bulan. Bulan Desember adalah bulan tikus, ya. Atau dia arah, ya, arah utara adalah arah-arahnya energinya tikus, arah-arah air atau arah-arah musim dingin. Nah, dalam dirinya tikus nih, elemen air ini bisa membentuk sikapnya dia, sifatnya dia secara garis besar gitu ya. Atau kekuatan dia, misalkan contoh, sio tikus dia di bulan Februari, di bulan Maret gitu ya, dia kekuatannya bagus banget ya. Begitu mendekati bulan-bulan Juni atau Agustus, energinya dia lemah. Begitu naik lagi nih, dia di bulan September, Oktober, di bulan dingin atau musim hujan dia bagus lagi. Di Desember kekuatan dia paling besar ya. Nah, orang yang bersio tikus sendiri elemen air, dia punya jiwa petualang, dia cerdas, dia menarik, dia bisa mencapai tujuan. Walaupun kadang-kadang dia ragu, ya, ada keraguan nih. Dia bisa beradaptasi, tapi kadang-kadang juga dia karena untuk beradaptasi dia mengorbankan dirinya sendiri. Nah, dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia bisa mengumpulkan sumber daya yang ada, dia bisa pakai untuk mencapai tujuannya. Nah, itu kekuatan sio tikus. Kita lihat kartunya ya. Untuk kartunya sio tikus sendiri-sendiri, dia butuh persiapan dan perencanaan lebih matang. Ya, akan banyak keberhasilan buat sio tikus. Untuk sio kerbaunya sendiri, dia simbol dari energi tanah, ya, elemen tanah. Dia ada elemen perhiasannya juga, ada elemen embunnya tuh, ya, ada air yang kecil juga. Itu kenapa orang sio kerbau kelihatannya kadang-kadang dia kaku, dia keras kepala, dia susah bergerak karena dia ada tanah kecilnya ya. Tapi kalau kita tahu caranya, dia bisa ikut kita aja. Dia juga menarik karena dia dalam dirinya ada perhiasan ya. Dan kalau orang lagi pusing-pusing nih ketemu sio kerbau, enak nih ya untuk diajak ngomong, bisa nyaman, bisa ada jalan keluar karena dia ada embunnya, dia ada problem solver untuk mengatasin masalah-masalahnya. Nah, sio kerbau sendiri juga simbol ya. Dia dari jam 1 sampai jam 3 pagi itu ada energi sio kerbau yang masuk. Bulan Januari adalah bulan-bulan energinya sio kerbau. Nah, itu kenapa Pantomers bisa lihat di belakang nih ya, ada gambar kayu, ada gambar api, ada gambar gunung, ada gambar pedang, ada air. Itu adalah musim ya, itu adalah kayak musim hujan atau musim panas. Kerbau di bulan Januari, Februari, Maret dia kekuatannya lumayan bagus. Tapi mendekati Mei, Juni, Juli atau dia mulai lemah tuh ya, atau di musim panas dia mulai lemah. Nanti dia naik lagi tuh ya, di sekitar bulan 7, bulan 8 dia ada peningkatan. Di bulan Desember energinya dia bagus banget. Sekali lagi ini cuma simbol ya. Nah, kartunya sendiri ya, dia bisa lewatin masalahnya satu-satu sio kerbau. Ya, ada jalan keluar yang bagus buat sio kerbau. Nah, untuk macan sendiri dia adalah simbol dari hutan yang begitu lebat, dia pohon yang begitu besar. Dia juga ada gunungnya, dia juga ada mataharinya. Nah, itu kenapa orang yang sio macan dia selalu bertumbuh, dia berkembang, dia mau belajar terus ya. Dia bisa bikin cabang yang banyak nih kalau dalam bisnis atau apa dia akan berhasil. Dia juga menarik karena dia juga ada api yang besar ya, ada mataharinya. Dia punya daya tarik yang besar, dia ulet, nah dia karismatis. Nah, kadang-kadang dalam pertemanan dia juga bingung ya. Demi teman-teman dia bisa berkorban gitu ya. Atau dia bisa rugi gara-gara temennya ya. Atau dia kehidupan sosial dia nih bisa merugikan dia, yang dia mesti waspada. Dia juga kaku ya. Sio macan sio kaku yang cukup kaku karena dia ada gunungnya yang begitu stabil, begitu keras. Nah, ini juga simbol ya dari energi jam 3 sampai jam 5 itu adalah energinya macan. Bulan Februari sendiri adalah bulan-bulan energi macan yang masuk ya di situ. Jadi dia di bulan Februari, Maret kekuatan dia begitu besar gitu ya. Di bulan sampai bulan Juni sendiri dia juga masih ada kekuatan. Nah, di bulan 7 dia energinya sedikit melemah. Di bulan 8, bulan 9 dia mulai naik lagi. Nanti di bulan Desember, di bulan hujan, di musim dingin dia mulai ada peningkatan dalam energinya dia. Untuk kartunya sendiri ya yang sio macan nih. Sio macan dia mesti ganti sedikit cara kerjanya dia atau cara komunikasinya supaya jalannya lebih enak. Nah, untuk yang sio kelinci yang imut-imut, dia simbol dari bunga ya, elemen bunga.
Jadi dia begitu menarik, kelinci begitu menarik, dia begitu cerdas gitu ya. Dia gampang berteman, kekuatan dia dibikin network yang banyak. Seperti bunga nih ya, seperti tanaman rambat gitu ya. Dia kuat dalam membuat jaringan. Dan itu dia bisa pakai untuk kekuatannya dia, untuk keberhasilannya dia. Shio kelinci juga simbol dari elemen dari jam ya, dari jam 5 sampai jam 7 itu ada energi kelinci yang masuk. Bulan Maret adalah energinya energi kelinci yang masuk. Nah sekali lagi kelinci dia punya kekuatan yang begitu besar karena dia elemennya tunggal ya. Jadi kekuatan networking dia begitu besar, itu yang bisa dipakai sama shio kelinci ya. Kartunya sendiri nih, jalannya terbuka, shio kelinci harus melangkah maju dengan keyakinan. Ya banyak keberhasilan buat shio kelinci. Untuk shio naga, orangnya sendiri kelihatannya kaku ya karena dia adalah simbol dari elemen gunung ya, tanah yang begitu kuat. Dia juga ada bunganya. Itu kenapa shio naga walaupun kelihatannya kaku galak, tapi dia daya tariknya besar ya, dia ada bunganya. Dia juga problem solver, dia juga cerdas, dia ada embunnya, ada air jernih gitu ya, ada air yang bisa menjernihkan. Dia ada titik terang untuk beresin masalah-masalah orang gitu ya. Dan shio naga satu-satunya elemen yang bisa bertransformasi, dia lumayan lengkap. Jadi kalau pantomers lihat ya, ini sebenarnya lebih ke teori gitu ya. Embunnya naga ketemu gunungnya naga itu berubah menjadi api ya. Dalam dirinya naga juga dia ada daya tarik yang begitu besar, jiwa sosialnya juga bagus ya, karismanya juga bagus, walaupun kakunya dia mesti dikelola. Nah naga sendiri masuk di energi naga di jam 7 sampai jam 9 adalah energinya naga. Bulan April adalah bulan-bulan energi naga yang masuk. Nah di situ kekuatan dia begitu besar, tapi waspada jangan sampai kakunya dia yang jadi keluar itu ya, yang jadi masalah. Ya dia harus bisa kendalikan di situ. Untuk kartunya sendiri yang shio naga sendiri, jalannya terbuka akan ada penolong yang datang. Ada kebiasaan lama dan keras kepala yang dia mesti kelola supaya jalannya shio naga lebih bagus ke depannya. Untuk shio ulernya dia adalah simbol dari elemen api ya, api. Dia ada api kecilnya ya, dia ada lilinnya, dia juga ada matahari yang begitu besar. Dia ada gunungnya, ada tanah yang begitu kuat, dan dia ada besinya, ada logam yang begitu besar. Itu kenapa orang yang shio uler, dia susah ditebak. Ya, dia misterius dan susah ditebak. Karena dalam dirinya ada dua tuh, ada dua api. Satu api gede, satu api kecil. Nah, dia juga kaku. Ya, kelihatannya dia fleksibel, luas, bisa ngikutin, tapi sebenarnya dia kaku. Ada gunungnya yang begitu stabil. Dan dia keras, ya, dia tegas. Ya, dia ada pedangnya, ada logamnya. Dia punya kemampuan komunikasi yang luar biasa dan dia bisa mempengaruhi orang. Ini juga simbol dari jam ya. Jam 9 sampai jam 11 pagi itu adalah energi shio uler. Bulan Mei adalah bulan-bulannya shio uler. Nah, shio uler sendiri harus bisa nih kelola kepribadian dia yang susah ditebak gitu ya. Karena kadang-kadang dalam berpasangan atau berteman, orang susah ngikutin dia nih ya, karena dia susah ditebak. Dia harus lebih terbuka gitu ya. Kartunya sendiri untuk yang shio uler ya. Nah, dia mesti ganti sedikit cara kerja atau cara komunikasinya dia. Dia akan ada keberhasilan, tapi dia butuh persiapan lebih matang lagi ya untuk yang shio uler nih. Nah untuk shio kuda, ini juga elemen api ya. Dia simbol dari elemen api yang begitu besar ya. Dia ada api besarnya, dia juga ada api kecilnya. Itu kenapa shio kuda sering disebut juga api yang tercepat yang ada di bumi ya. Itu sebutan gitu ya dalam sajak aslinya dia. Dia ada api kecilnya, itu kenapa orang shio kuda kadang-kadang tahu orang mau ngebohongin dia udah tahu. Ya, dia ada lilin yang menerangi kegelapan. Dia juga lumayan kaku sedikit, ya, lumayan kaku sedikit nih, ada tanahnya, ada tanah kecilnya. Nah, tapi dia kemampuan sosialnya begitu bagus, dia punya keuletan, dia punya daya tarik yang besar, dan kadang-kadang dia kelihatannya susah dikendalikan, ya kelihatannya. Tapi shio kuda ada bintang ketenaran dalam dirinya dia. Ini juga simbol dari jam ya. Jam 11 sampai jam 1 itu adalah jam energinya shio kuda. Bulan Juni adalah energinya shio kuda yang masuk. Untuk kartunya sendiri ya, shio kuda sendiri dia mesti upgrade dirinya dan mempelajari hal baru. Dia mesti jalan dengan lebih hati-hati dan bijaksana, akan banyak rezeki yang bagus buat shio kuda. Untuk shio kambingnya sendiri dia adalah simbol dari elemen tanah ya, tanah yang kecil. Dia juga ada bunganya. Kenapa orang shio kambing kelihatannya dari luar kalem-kalem aja, tapi daya tariknya dia begitu besar. Dia juga ada lilinnya ya yang menerangi kegelapan. Jadi kalau ada orang yang mau bohong sama dia tahu nih ya, dia intuitifnya tajam banget, perasaannya tajam banget. Untuk jamnya sendiri jam 1 sampai jam 3 adalah energi kambing yang masuk. Bulan Juli adalah bulan-bulan energinya kambing. Untuk kartunya sendiri yang shio kambing ya. Nah, shio kambing
dia ada rezeki, ada daya tarik yang besar, waspada lingkungannya berbahaya di sekitar dia yang dia mesti hati-hati. Nah, Pantomos itu baru part 1 ya dari elemen-elemen yang ada yang mempengaruhi